Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Shadaqallahul adzim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang anjuran selalu berupaya menambah bekal kebaikan di akhir kehidupan. Asalisu hadis yang ketiga, an Aisyata, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah selalu meridhoinya. Qalat, Sayyidah Aisyah berkata, ma sholat, tidaklah sholat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatan satu sholat, ba'da an nazalat alaihi, setelah turun kepadanya idza jaa nasrullahi wal fathu, surah An-Nasr, illa yaqulu, kecuali beliau berdoa, fiha, di dalam salat, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaihi. Status hadis ini adalah disepakati kesohihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di hadis ketiga ini diriwayatkan oleh salah seorang istri baginda Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah, bahwa setelah turun surah An-Nasr, dan surah An-Nasr ini termasuk surah yang turunnya itu belakangan, walaupun bukan yang terakhir, ya. Walaupun bukan yang terakhir, tapi termasuk surah yang turunnya itu belakangan. Di satu riwayat itu jaraknya antara turunnya surah An-Nasr dengan wafatnya Rasulullah itu sekitar 2 tahun. Ya. Jadi kalau gitu Rasulullah sudah usia sekitar 60 atau 61. Maka sejak turun ayat itu, Rasulullah kalau sholat selalu membaca tasbih, yaitu subhanaka rabbana wa bihamdika. Subhanaka, maha suci engkau, rabbana, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan dengan memujimu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Doa Rasulullah ini merupakan pelaksanaan dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Ketika pertolongan Allah telah datang, kemenangan telah diraih, kemudian kalian menyaksikan orang berbondong-bondong meluk agama Islam, maka bertasbihlah, memuji Allah lah, dan beristighfarlah. Maka berdasarkan pemahaman Ibnu Abbas, ayat tersebut memberi isyarah bahwa tugas Rasulullah sudah hampir selesai. Kalau sudah hampir selesai berarti ajalnya sudah dekat. Maka ketika seseorang telah mendekati ajalnya, dianjurkan banyak bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Oleh karena itu mari kita biasakan untuk banyak wirid, yaitu dengan cara membaca tasbih, membaca tahmid, dan istighfar. Tasbih itu maknanya adalah kita meyakini dan mengakui bahwa sesungguhnya yang suci itu hanya Allah. Suci dari apa? Suci dari segala kekurangan. Kalau selain Allah, sehebat apapun pasti ada kekurangan. Satu-satunya yang suci dari kekurangan adalah hanya Allah. Yang kedua, Allah itu maha suci dari sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Ya. Maka kita sebagai manusia tidak boleh merasa suci atau sok suci, karena memang kita itu tidak suci. Yang suci hanya Allah. Yang kedua, tahmid itu memuji Allah.
Artinya karena yang suci itu hanya Allah, maka yang berhak dipuji itu juga hanya Allah. Maka 4 jenis pujian itu hakikatnya adalah miliknya Allah. Pujian makhluk kepada makhluk, makhluk kepada Tuhan, Tuhan kepada dirinya sendiri, ya. Tuhan kepada makhluknya. 4 macam jenis pujian itu hakikatnya semuanya adalah miliknya Allah. Itulah yang dimaksud dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Di pujian bentuknya apapun itu miliknya Allah. Istilahnya adalah qadim ala qadim. Itu pujian Allah terhadap dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri sebagai zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qadim alal hudus, pujian Allah terhadap makhluknya. Misalkan Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang agung. Kemudian yang ketiga, pujian makhluk atau hudus kepada qadim, kepada Allah. Pujian kita kepada Allah. Yang keempat, pujian kita terhadap sesama ciptaan Allah. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari seorang kemudian kita memuji dia, maka sesungguhnya yang kita puji itu juga Allah. Kenapa? Orang berbuat baik kepada kita itu karena digerakkan oleh Allah, gitu. Maka segala puji itu isinya adalah 4 macam jenis pujian, semuanya miliknya Allah. Itu makna tahmid. Kemudian terakhir adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kita sering sebagai makhluknya merasa sok suci. Kita sering sebagai makhluknya kepingin dipuji. Padahal yang suci hanya Allah, yang patut dipuji hanya Allah. Kemudian wa fi riwayati li muslimin, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah SAW yuksiru ayyakula qabla ayyamuta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Intinya sama, yaitu Rasulullah bertasbih, bertahmid dan beristighfar serta bertaubat. Jadi redaksinya sedikit beda antara yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatul lati araka ahdastaha taquluha. Qala ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Jadi Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah akhir-akhir ini sering membaca tasbih, tahmid dan istighfar semenjak turunnya surah An-Nasr. Jawab Rasulullah bahwa Allah telah memberikan tanda kepadaku, ya, tanda-tanda bahwa tugasku sudah hampir selesai. Maka kemudian Allah menyuruhku untuk banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain lagi, karena Rasulullah SAW yuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Di redaksinya sedikit beda, tapi intinya sama, yaitu 3, tasbih, tahmid dan istighfar. Kemudian ada juga yang ditambah dengan taubat. Qultu ya Rasulullah araka tuksiru min qauli subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ahbaroni rabbi ani sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aksartu min qaulin subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fathu makata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi intinya sama dengan hadis sebelumnya, bahwa semenjak turun surah An-Nasr, wiridan Rasulullah yang paling banyak dibaca adalah bertasbih,
bertahmid dan beristighfar. Ini yang patut untuk kita teladani, yang patut kita tiru, terutama ketika kita menyadari bahwa umur kita ini sudah tidak muda lagi, ya. Kita yakin umur yang sudah kita pakai itu jauh lebih banyak dibanding dengan sisanya. Maka mari sisa umur kita ini kita perbanyak untuk baca tasbih, baca tahmid, banyak istighfar. Kemudian hindari aktivitas-aktivitas yang tidak perlu, ya. Aktivitas-aktivitas yang mungkin kemarin waktu kita masih muda kita geluti, kita tekuni. Sekarang sudah tua, saatnya memperbanyak bertasbih. Itulah yang dimaksud dengan falsafah padi. Makin tua makin merunduk, tanda kalau padi itu berisi. Nah, selain dijadikan wiridan di luar sholat, maka bacaan-bacaan tadi juga bisa dibaca di dalam sholat, yaitu dalam rukuk dan sujud, ya. Di bacaan di dalam sholat, rukuk dan sujud itu yang dibaca adalah tasbih dan tahmid, ya. Kita diajari hanya satu jenis bacaan, walaupun sebenarnya di hadisnya itu bacaan rukuk itu ya macam-macam, Mbak. Bacaan iftitah juga macam-macam. Cuma selama ini ketika kita belajar sholat, sengaja oleh guru kita hanya diajari satu macam supaya gampang dihafal. Doa kunut itu macamnya juga banyak, redaksinya macam-macam, tapi kita hanya diajari satu macam. Nah, bacaan tasbih yang sering kita baca dalam rukuk dan sujud itu kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Itu yang populer yang diajarkan kepada kita-kita. Padahal Nabi sendiri juga memberikan banyak contoh termasuk ini tadi, ya. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Terus ada juga yang subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik dan lain-lain. Tapi yang jelas intinya adalah tasbih. Nah, kemudian kadang di tuntunan bacaan sholat itu tidak menyebutkan kalimat wa bihamdih. Hanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, hanya gitu aja, enggak ada wa bihamdih. Lalu wa bihamdih itu dari mana? Ya dari ayat ini tadi. Karena perintahnya dalam surah An-Nasr itu fasabbih bihamdika. Jadi kita tidak hanya disuruh bertasbih tapi juga disuruh bertahmid. Makanya kemudian kita kalau baca tasbih di dalam rukuk dan sujud selain tasbih juga tahmid. Kalau hanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi itu hanya membaca tasbih. Nah, supaya ada tahmidnya, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih gitu. Jadi itu ada tasbih, ada tahmid. Ini juga dalam rangka ya, mengamalkan perintahnya Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, kemudian hadis yang keempat, An Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas, sahabat Anas semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Anas berkata, Innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulillah ubaila wafatihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla bertubi-tubi menurunkan wahyu kepada Rasulullah pada saat sebelum wafatnya, tapi sebelum yang sedikit, jadi sudah mendekati, ya. Jadi kalau qabla itu sebelum tapi agak lama, tapi kalau qubaila sebelum sedikit, ya. Jadi kayak Rasulullah itu lahirnya qubaila subhi, udah hampir subuh, ya, hampir subuh, bukan hanya sekedar sebelum subuh, tapi hampir subuh, gitu. Ini juga begitu, bahwa saat mendekati wafatnya Rasulullah itu Allah bertubi-tubi menurunkan wahyu, yang wahyunya itu aksara makanal wahyu, yang lebih banyak daripada saat-saat sebelumnya.
Ya, di sebelumnya mungkin wahyu itu turunnya berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali. Nah, pada saat menjelang wafat ini Rasulullah ini sering dapat wahyu. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang terakhir yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam bab ini adalah An Jabirin, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Jabir berkata, qala Nabi, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, yub'asu, dibangkitkan, sapa kulu abdin, setiap hamba, alama, menurut apa mata ia mati, alaihi, padanya. Artinya begini, ya. Kalau yang sering saya nukil itu kaulnya ulama bahwa yamutul mar'u alama asa alaihi. Orang itu akan mati menurut apa yang paling banyak ia lakukan. Matinya dalam keadaan menurut apa yang ia lakukan waktu masih hidup. Dan nanti saat bangkit itu juga dalam keadaan apa saat dia mati. Artinya gini, ya, kalau diurutkan, orang yang ketika hidupnya selalu berzikir, matinya zikir. Nanti pas dibangkitkan dari kubur juga dalam keadaan zikir. Itu maksudnya. Orang yang ketika hidupnya banyak menjalani ibadah sholat sunnah misalnya, nanti matinya pas lagi sholat sunnah. Terus pas dibangkitkan dari dalam kubur dalam kondisi juga sholat sunnah. Nah, jadi itu yang dimaksud dari hadis tadi. Maka kita harus berupaya untuk mengistiqomahkan diri berbuat kebaikan. Harapannya nanti matinya dalam keadaan berbuat baik. Ya, kemudian ketika dibangkitkan dari alam kubur juga dalam keadaan berbuat baik. Jangan sebaliknya. Kalau kita banyak berbuat maksiat, matinya pas lagi berbuat maksiat, nanti pas bangkit dari kubur juga dalam keadaan berbuat maksiat. Na'udzubillah min dalik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.